Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar hari ini? Ibu selalu doakan semoga kalian semuanya sehat-sehat saja ya. Oke, tetap semangat ya. Untuk materi hari ini masih tema A. Sekarang kita beralih ke subtema 2 ya. Silahkan kalian buka halaman 44, 45, 46. Dan selanjutnya ya. Adapun untuk pembelajarannya kita sekarang pembelajaran 1 ya. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sekarang kalian lihat halaman 45. Untuk materi IPA yaitu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa sih perkembangbiakan generatif pada hewan? Silakan kalian lihat halaman 45. Tentu saja semua makhluk hidup itu berkembang biak. Untuk apa? Agar jenisnya tidak punah, termasuk hewan ya. Perkembangbiakan hewan terdiri dari 2 cara. Apa saja? Yaitu secara generatif dan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif itu merupakan perkembangbiakan yang terjadi yaitu karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau ovum. Nah, perkembangbiakan generatif hewan dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu bertelur atau ovivar. Selanjutnya melahirkan yaitu vivivar. Dan bertelur atau melahirkan ya yaitu ovovivivar. Oke, sekarang kita bahas yang bertelur terlebih dahulu. Bertelur atau ovivar. Biasanya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini adalah bangsa-bangsa burung, ya, ikan, reptilia, serangga, dan amfibi. Ada 2 cara pembuahan terhadap telur-telur hewan yaitu pembuahan dalam atau internal dan pembuahan di luar atau eksternal. Nah, pembuahan internal ini terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya pada jenis burung dan serangga. Kalau pembuahan eksternal ini terjadi di luar ya, di luar tubuh hewan betina. Nah, pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di luar tubuh. Contohnya apa? Contohnya yaitu ikan dan amfibi. Nah, di sini ada gambar hewan. Apa namanya? Ayam. Ya, di sini ada telur. Ini hewan yang bertelur. Ayam itu termasuk hewan yang bertelur atau ovivar. Ya, telur yang telah dibuahi dapat menetas menjadi anak ayam setelah dierami oleh induk betina selama kurang lebih 21 hari. Selanjutnya, yaitu melahirkan atau vivivar. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini antara lain contohnya banyak ya yang melahirkan ya. Sapi, kuda, harimau, orang hutan, pesut, lumba-lumba, dan paus. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Pada hewan vivivar, bayi hewan yang baru lahir ini akan disusui ya dan diasuh oleh siapa? Oleh induknya. Ya, hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Ingat ya, hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Ya, contohnya lumba-lumba adalah mamalia laut yang melahirkan, menyusui dan mengasuh anaknya. Ya. Yang C yaitu bertelur. Selain bertelur melahirkan juga namanya ovovivivar. Ya. Bagaimana cara berkembang biaknya? Yaitu dengan cara bertelur juga melahirkan. Nah, hewan ovovivivar itu pertemuan spermatozoid dan sel telur itu akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio kemudian dibungkus oleh cangkang. Namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Jadi embrio itu tidak mendapatkan makanan dari induknya. Ya, melainkan dari mana? Dari cadangan makanan yang di dalam telur. Ya, setelah embrio berkembang, silakan buka halaman 46. Ya, setelah embrio berkembang sempurna, telur itu menetas di dalam tubuh induknya. Ya, bayi hewan tersebut kemudian keluar dari tubuh induk betina. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivivar yaitu ikan pari, ya, hiu, macan, dan beberapa jenis ular. Ini ikan pari contohnya ya. Dia berkembang biak dengan cara ovovivivar yaitu bertelur dan melahirkan. Oke, sekarang selanjutnya itu muatan pelajaran IPS ya.
menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Beberapa jenis hewan itu dijadikan ikon negara tertentu karena populasi hewan tersebut banyak atau hanya terdapat di negara tersebut. Misalnya gajah ya, gajah yang dijadikan ikon negara Thailand. Ya, Thailand merupakan salah satu negara ASEAN. Negara ASEAN merupakan negara-negara yang terletak di kawasan mana? Asia Tenggara, kecuali Timor Leste ya. Dia belum masuk ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara ini terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan tersebut memiliki banyak gunung berapi aktif sehingga kondisi tanahnya sangat subur ya, sehingga sangat baik untuk kegiatan pertanian. Rata-rata negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu ya, dia itu ada kegiatan namanya pertanian ya, selalu. Setiap negara pasti ada pertaniannya. Negara Asia Tenggara ya. Selanjutnya, kawasan Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang memiliki wilayah perairan luas yang menyimpan banyak sumber daya alam. Ya, banyak sekali menyimpan sumber daya alam kawasan Asia Tenggara ini. Oke, berdasarkan penjelasan tersebut, potensi ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara itu dapat dijelaskan ya, ada di halaman 47. Lihat halaman 47, mulai dari negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan seterusnya. Di sini dijelaskan kondisi geografisnya. Ya, Indonesia itu negara kepulauan, iklimnya tropis, ya, memiliki tanah yang subur, wilayah perairan sangat luas. Kondisi alam tersebut menyimpan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita ya. Jadi kita itu negara yang kaya, sumber daya alamnya banyak sekali ya. Nah, kondisi ekonominya bagaimana Indonesia? Kalau Indonesia itu merupakan negara agraris, ya, sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani, ya. Komoditas utama dari hasil pertanian yang sering ekspor oleh Indonesia adalah karet dan produk karet, sawit, kakao dan kopi. Ya, selain itu Indonesia pun negara yang kaya akan bahan tambang ya, seperti minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara dan timah. Kalau pariwisatanya ya, dalam bidang pariwisata sama Indonesia pun ya. Jadi pariwisata itu menyumbang devisa negara yang cukup besar ya. Untuk selanjutnya kalian boleh baca ya, Malaysia bagaimana kondisi geografisnya, Brunei Darussalam ya bagaimana kondisi geografis dan kondisi ekonominya. Selanjutnya buka halaman 48 ya. Singapura, ini semua negara-negara ASEAN ya yang berada di kawasan Asia Tenggara. Thailand, Filipina, Kamboja, Laos dan Myanmar, Vietnam ya. Kalian baca bagaimana kondisi geografis dan ekonominya ya. Kalau sudah, silakan buka halaman 49, lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan isi laporan yang didengar. Ya, bacalah teks berikut dengan saksama. Kalian baca nih, ya, teksnya. Kalau sudah, informasi penting apa yang dapat kamu peroleh setelah membaca teks di atas? Nah, teks di atas adalah contoh laporan. Jadi, ya, ini teks ini ya yang kalian sudah baca nih. Ini adalah contoh laporan. Masih ingatkah kamu apa itu laporan? Apa itu laporan? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Jadi kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari pengamatan tersebut. Untuk selanjutnya, mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan apa saja? Cara yang pertama yaitu dengan membaca saksama. Ya, jadi informasi dalam suatu laporan tertulis kita dapat diketahui dengan membaca saksama ya. Kita baca secara rinci ya laporan tersebut. Semuanya secara keseluruhan kalian baca terlebih dahulu, jadi sehingga kita tahu apa isi dari laporan tersebut. Ya, sementara itu cara kedua yaitu dengan menyimak laporan. Ya, jadi menyimak laporan dilakukan untuk mengetahui informasi dari laporan yang dibacakan secara lisan. Jadi setelah mencermati laporan, langkah selanjutnya untuk memahami laporan yaitu menentukan informasi-informasi penting dan ide pokok laporan.
Jadi kalian cari informasi penting dan ide pokoknya dari laporan tersebut ya. Jadi oleh sebab itu, cermatilah laporan dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah kalian cermati, maka barulah ide pokok dapat ditentukan ya. Sekarang tutuplah bukumu dengan ini kalian baca saja ya. Ya, kalian baca saja laporan yang berjudul burung pelikan ya. Kalau sudah, kamu tuliskan informasi penting yang telah kamu baca ya. Yang telah kamu baca nih informasi penting apa saja sih dari paragraf 1, informasi pentingnya apa? Dari paragraf 2, informasi pentingnya apa? Dan paragraf 3 nih, paragraf 1, 2, dan 3. Kalian tulis informasi pentingnya ya. Kalian kerjakan di buku paket saja yang ini ya. Untuk selanjutnya, kalian buka halaman 52. Kerjakan ya nomor 1. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan berikut. Kanguru bagaimana perkembangbiakannya? Burung jalak Bali dan ikan pari. Ya. Nomor 2, kalian menjelaskan beberapa perbedaan ciri kedua hewan tersebut dari ikan mas dan katak. Nah, kalian baca dulu ya. Nanti kalian jelaskan perbedaan ciri kedua hewan tersebut. Kalau sudah, selanjutnya nomor 3. Jadi kalian nomor 1, 2, dan 3 saja. Nomor 3, mengapa mayoritas penduduk di Asia Tenggara bekerja di sektor agraris? Kenapa tuh? Ya. Kalian kerjakan 1, 2, dan 3 saja ya. Nanti juga tugasnya Ibu share via GCR. Oke? Mungkin penjelasan dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan kalian paham ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.